sahabat Premier, ada lagi tamu spesial pada kali ini. Bisa dibilang penoreh sejarah ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh history maker begitu ya. Di depan saya ini sudah ada seorang atlet basket profesional, Priscilla Annabel Karen. Ya. Iya, betul. Halo. Ini dia sosoknya. Sangat apa ya, bisa dibilang sangat terberkati nih Rumah Sakit Premier Bintaro kehadirannya nih ya. Di balik segala kesibukannya bisa hadir di depan saya. Iya, terima kali kasih. ini. Hai Karen. Halo Kak. Ini luar biasa ya. Coba liatin dulu dong, ada katanya ada sejarahnya nih di balik tangannya nih, ada apa sih? Ada tato history maker. Nah, boleh ceritain nggak itu kenapa sampai bertato history maker itu? History maker ini jadi di SEA Games kemarin basket putri Indonesia untuk pertama kalinya, first time kita make history, get gold medal. Luar biasa. Ini pokoknya nanti efeknya harus heboh ya. Terima kasih. Begitu ya. Iya, jadi untuk pertama kalinya basket putri Indonesia kita dapat medali emas. Jadi di situ juga aku udah bilang, walaupun papi mamiku nggak boleh ya tato. Tapi di situ aku bilang pokoknya aku kalau misalnya dapet emas di SEA Games, aku pengen bikin tato yang menunjukkan kalau aku salah satu history maker. Jadi aku tulislah history maker di tanganku segede ini. Yes. Jadi kalau orang nanya kan, itu tato maksudnya apa? Karena aku memang nggak tulis detail kayak Kamboja atau apa sih gamesnya. Jadi orang mungkin nanya nanti, itu history maker artinya apa? Jadi aku bisa jelasin kalau history maker ini ya aku one of the history makers, gold medals di SEA Games 2023. Kembali lagi, and yes you are. Jadi nggak perlu lagi dijelasin, cukup share video ini aja. Udah betul. Iya, di sini udah dijelasin semuanya. Oke, tapi terlampung terlalu jauh. Boleh nggak diceritain sedikit nih, kenapa cabur basket yang dipilih menjadi jati diri nih? Aku awalnya sebenarnya dibilang basket itu, aku dari family nggak ada yang main basket. Dan ini aku jatuhnya kayak nyemplung. Karena kakakku, karena memang pertama kali aku kenal basket itu kakakku tuh ngajakin aku main basket di komplek, maklum anak komplek kan. Anak komplek ya. Iya, jadi diajak main, terus ternyata dari situ, oh kenapa seru juga ya. Padahal aku saat itu aku main volley, main badminton, tapi bener-bener nggak tahu sama sekali yang namanya basket. Nah, aku mainlah di komplek itu dan ternyata di sana juga banyak player yang dulunya salah satu profesional juga. Jadi mereka akhirnya ngajarin aku how to dribble, passing, sama shooting. Nah, dan jadi dari mulai suka situ. Mulai dari situ kayak, ih seru juga ya. Akhirnya mulailah aku main basket di situ. Terus pertama kali aku main ke GOR sama mereka nih, ceritanya diajakin, ayo main ke GOR gitu. Pertama kali aku main basket, ternyata sebelum aku main sama mereka itu ada salah satu klub. Nah dari situ dia ngelihat, kok ini cewek sendiri gitu. Oh itu cowok semua? Cowok semua. Jadi terus akhirnya dia tanya, kamu punya klub nggak gitu. Terus aku bilang, ya aku nggak punya klub. Ini aja baru kecemplung begitu Iya, ya? baru banget main basket. Tapi mereka ngelihat ternyata ada potensi di situ. Akhirnya sorry, itu tahun berapa itu? Itu Ingat aku 2010 2011 lah. Nah, terus akhirnya mulai dari situ aku dia masuk klub itu, terus latihan, dan dari situ aku masuklah di SMA SKO Kemenpora, Sekolah Khusus Olahraga. Nah, dari situ udah aku mutusin kalau this is my maksudnya sport yang aku pilih, basket, dan aku menentukan buat aku I wanna being an athlete di situ. Nah, jadi yaudah akhirnya sejak itu ya. Berarti bisa dibilang since 2011 ya? Yes. 2011 lah ya. Iya, dan itu termasuk telat. Termasuk telat? Iya, karena itu pada saat itu aku itu kelas 1 SMA. Kelas 3 SMP mau 1 SMA lah. Itu aku baru tahu basket, dan aku benar-benar
nekunin di situ. Dan ya kelas 1 SMA itu yang benar-benar akhirnya aku memutuskan buat jadi atlet basket. Tapi jadi profesional sekarang. Yes. Iya. Right now udah bukan apalagi udah that's my job kayaknya. Jadi pekerjaan. Jadi bahkan, pekerjaan aku karena Iya, emang everyday kayak practice basketball terus masuk di timnas juga. Ya udah kerjanya latihan aja. Nah, karena sudah masuk di timnas dan bahkan mewakili di Kamboja waktu itu ya beberapa bulan yang lalu, boleh diceritain sedikit nggak? Itu bagaimana bertemu dengan lawan, terus bagaimana mengatur strategi dengan tim gitu kan? Karena kalau nggak salah 5 on 5 ya? Yes, itu aku kan. main 5 lawan 5. Nah itu bagaimana tipsnya lah untuk mungkin sahabat Premier ada yang sama nih hobinya. Ya. Gitu kan, bagaimana mengatur itu sehingga emas dipetik ya. Gitu. Jadi memang untuk kesananya itu kita kita tahu ya Liga Putri di Indonesia nggak ada. Nah karena tidak adanya liga maka kita training campnya itu lebih lama. Oh, ini gitu. training camp paling lama karena kita training camp itu 9 bulan. Wow. Dan itu kita base-nya di Surabaya. Which is kita ada beberapa yang jauh dari keluarga juga. Tapi ya kita tahu tujuan kita apa. Di SEA Games kita capek ya dengan dapatnya perunggu dan perak karena our target is gold. Naik nah, tapi jadi, iya itu naik tangga tuh. Nah ya di situ akhirnya training campnya itu 9 bulan. Dan kita bener-bener ngelatih, apalagi maksudnya kita dapat pelatih dari luar negeri juga, dan dia tahu tipikalnya permainannya kita seperti apa. Jadi selama latihan itu bener-bener yang wah habis-habisan sih mereka. Dan kita juga tahu walaupun capek, tapi tujuan kita adalah gold medal dan itu not easy for us. Jadi setelah latihan itu mulai mendekati pertandingan kita mulai scouting player dari lawan-lawan kita karena di sana juga kita kan sistem ketemu semua round robin. Jadi dan ada beberapa negara yang itu udah jadi tandemannya Indonesia ya kayak Philippines itu dan salah satu. Mereka juara bertahan. Yes, Philippines udah gold 2 tahun maksudnya 2 berturut, 2 SEA Games berturut, which is itu salah satu negara yang harus kita waspadai gitu loh. Nah setelah berjalannya itu dan kita dapat hasil sebenarnya itu juga pas kita ngelihat jadwal tanding itu kita kaget sih karena memang round robin, which is kita ketemu semua, tapi 4 tim unggulan, 4 negara unggulan lah, itu semua di awal dan kita dapat jadwalnya tuh jadwal pagi dan kita main 6 days in a row. Wow. Jadi itu salah satu yang kayak ini harus semua ambil. Kalau emang pengen dapat gold nggak boleh ada yang aduh kepleset yang ini kalah. Kita benar-benar harus dari awal harus fight, makanya dari fisik segala macam kita udah persiapkan yang terbaik yang maksudnya dari official semuanya yang kita punya. Berjalannya itu dari strategi udah matang, dari fisikal anak-anak, dari mentality semuanya kita udah ready. Nah, mental. Finally we get our gold medal. Target gold medals dan ya itu memang terbayarkan dari apa yang kita udah perjuangin selama dari 2019 kita dari perunggu, perak dan akhirnya kita dapat gold di 2023. Itu seperti tangga ya. Dan itu terbukti banget dari setiap usaha yang dikeluarkan pasti ya nggak ada yang sia-sia. Yes, betul. Begitu ya. Nah, itu kalau kita lihat skornya memang mepet-mepet sebenarnya. Apalagi sama Thailand ya nggak? Thailand only 1 point. Nah itu. Tapi ya itu lagi setiap usaha ya. Yes. Tidak akan mengkhianati. Tidak akan mengkhianati hasil. Itu dia. Nah, tadi udah keliling ya di atas. Udah keliling. Di Ortosport sampai dapet loh jaketnya. Varsity. Ini terbatas banget Varsity ini. Iya kan? Tadi baru dikasih tahu ini Varsity. Oke. Kita cuma produksi waktu itu kalau nggak salah 40 doang. Cuma 40 terbatas dan yang sudah menerima mungkin klub-klub ya. Ada klub bola, ada klub persepeda dan sebagainya. Dan ibu salah satunya nih.
Yes, lucky me. Yes. Aku kesini. Nah, gimana tadi waktu main ke Ortho Sport and Wellness Center? Ya, aku udah keliling-keliling dari masuk ruang tunggu administrasi, terus aku ngeliat ada di sisi kirinya ada poli dan arena untuk kelatihannya, penguatannya itu bagus banget sih. Salah satu yang aku pertama kali juga kesini. Terus aku mungkin sebelumnya aku juga udah pernah ngeliat tempat sport kayak gini yang untuk cedera segala macam. Cuma ini salah satu yang aku pas lihat sih udah pasti lengkap dan ya aku pengen paling penguatan jangan sampai cedera. Cederanya. Jangan cedera dulu. Emang pernah cedera? Aku ada cederanya cedera ankle tapi iya itu salah satu cedera yang sampai sekarang aku makanya nggak bisa lepas dari ankle support. Jadi aku lebih banyak ke penguatan. Cuma kalau sampai yang harus operasi segala macam, puji Tuhan sampai sekarang belum dan jangan sampai. Iya. Jadi ya aku mungkin lebih banyak ke penguatan ankle aku sih. Mungkin penguatannya bisa lah nanti ada Dokter Jeffrey, ada Dokter Sabto, ada Dokter Tovan dan sebagainya. Udah ketemu ya? Udah ketemu tadi di atas juga. Udah sharing juga, udah tanya-tanya juga. Terus ya nanti apa penguatan di sini. Iya, kita tunggu dengan pintu yang sangat terbuka lebar. Seperti itu. Nah, oke lah, boleh diceritakan sedikit mungkin Karen ya. Untuk sahabat Premier juga, katanya nih Karen ini punya bisnis kaos superhero ya. Masih berjalan itu? Itu dulu sih. Oh dulu sekarang udah enggak? Setelah waktu pandemi. Sekarang enggak, tapi sekarang aku lagi menjalankan bisnis juga. Namanya Supreme Girl. Jadi ini baru banget berjalan. Jadi ini salah satu bukan ngomongin clothing segala macam, tapi ini aku lebih ke basketnya. Masih dari sisi aku juga yang basket. Jadi aku di sini buat salah satu bukan liga karena ini permainan 2 lawan 2. Jadi kompetisi aku bisa bilang ini kayak mini competition. Tapi aku pengen bikin ini itu rutin. Yes. Jadi ini aku targetnya lebih ke teman-teman aku atau nggak adik-adik aku. Memang kita kan problem dengan liga, tapi di sini aku buat mini competition ini dan kerjasama juga kolaborasi dengan otomotif karena aku nggak mau yang sama pure basket aja, tapi aku mau ambil entertainnya. Terus di otomotif juga, maksudnya kita bisa kerjasama jadi dibuat menarik juga kompetisinya. Dan ini aku targetnya memang ke adik-adik penerus aku lah jatuhnya nanti untuk di nasional juga. Jadi aku buka ini buat mereka yang ayolah ikut ini dulu. Jadi sambil berjalannya ini, nah mungkin nanti kedepannya ada liga yang besar juga, yang mungkin nggak beda jauh sama cowok ya, karena kita kan selalu dibandingkan dengan cowok kan. Pasti. Jadi di sini aku bikin pergerakan dari sisi aku juga, ya untuk buat competition ini si Supreme Girl 2-on-2 eksklusif dengan aku. Keren banget kalau begitu. Gitu. Ada rencana terbesar selain ini? Aku kalau untuk personal aku masih di timnas kan ya, karena kebetulan kemarin setelah mengingat umur aku sebenarnya, jadi aku tuh mikirnya kayak apa yang udah aku dapet nih, udahlah gitu, karena kan kita di sport sendiri kan nggak bisa sampai panjang banget kan. Nah ternyata dari sisi manajemen semuanya masih kayak Karen, ayo masih bisa main masih lah begitu, 2 atau 3 1 atau 2 SEA Games lagi, which is itu 2 tahun lagi atau enggak 4 tahun lagi. Terus dari sisi aku juga jadi penasaran, siapa tahu bisa dapet double gold kan, we don't know gitu kan. Jadi kayak oke lah sambil berjalannya itu, tapi tetap di samping aku basket,
aku menjalankan bisnis ini. Jadi tetap seimbang dari basket dan di luar basketnya juga. Tapi pengen juga dong jadi senior coach. Mungkin pengen kan? Kenapa pengen, enggak? Iya kan? Kita nggak tahu makanya Kita kan tahu, ke depannya kan? kayak gimana. But Mungkin dari selesai basket aku jadi atlet, jadi coaches, mungkin official or something like that. Apalagi buat timnas. Iya kan? Pengen sih, cuma kita nggak tahu. Ya we pray ya. Yes. Kita berdoa semoga betul. nanti ke depannya Karen bisa jadi apa yang dia inginkan di timnas amin, ya kan. Amin, yes. Berjasa juga. Nanti kalau dapat medal, ya kan? Iya. Keinget lagi dong. Ya kan? Dulu juga pelatihnya kayak gini nih. Kayak gitu ya. Puji Tuhan sih bisa dapat emas ya. Yes. Itu luar biasa. Iya, saya mah Mas Gerald lah. Banyak juga mas-mas yang lainnya. Oh, mereka bukan emas. Oh ya. Mereka bukan emas. Mereka di bawah saya. Oke, kalau begitu Karen, thank you banget. Thank you banget. Sudah datang di Rumah Sakit Premier Bintaro, udah berkunjung lah ibaratnya seperti itu. Dan kita sangat appreciate ya atas prestasi yang sudah ditempuh selama ini. Semoga kedepannya prestasinya semakin jas. Amin. Terima kasih juga for inviting me here. Senang banget bisa jalan-jalan di Rumah Sakit Premier Bintaro, khususnya ke Ortho Sport and Wellness Center. Ya. Oke, kalau begitu. Ciao.